واصبر على جميعها يا حبيبي الله Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram al-mukarramun, para sesepuh demi sepuh, para alim ulama, para habaib yang selalu kita menunggu fatwa dan bimbingannya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, khususnya Bapak Bupati, Bapak Danrem, bapak-bapak para dandim, yang saya hormati Bapak Kapolres, Kapolresta, beserta jajarannya. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Melihat Indonesia sejauh mana kita mempunyai pandangan, wawasan, khususnya di dalam kebangsaan. Dan kita tadi bersama-sama secara tidak langsung sebelumnya sudah sering dalam ikrar, tapi ikrar ini berbentuk menjadi lagu kebangsaan. Jadi ketika kita membaca bait pertama, Indonesia tanah airku, sering diri saya sendiri itu juga bertanya, apakah ucapan ini dalam lagu atau pengakuan ini dibawa menjadi kehidupan sehari-hari yang merasa memiliki kepada republik ini, kepada bangsa ini. Dan pengertian yang demikian ini nyampe tidak kepada anak-anak kita atau regenerasi yang kita harapkan ke depan, mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki kita punya negeri adalah Indonesia. Kita tegakkan kembali merah putih yang tadinya memasangnya kurang pas, bukan tidak baik, mungkin miring tiangnya dan sebagainya. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa kita telah berikrar yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia tanah air
Benar? Benar enggak? Indonesia tanah benar? Sampai kapan? Sampai mati. Sunan Bonang, Sunan Ampel, Habib Toha Cenedu, tokoh-tokoh yang lain itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang beliau masih keluar dari kuburnya bertakziah, seperti waktu meninggalnya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyak para arwah yang menjadi syuhada mampir ke ibunya menengok. Ibunya tahu, kamu kan sudah mati, saya diberi prioritas oleh Allah Ta'ala karena kedudukan makomnya Umar bin Abdul Aziz, kemuliaannya luar biasa di sisi Allah, maka kami diperintahkan untuk bertakziah. Orang aulia itu di kuburnya begitu. Nanti lihat di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia. Para aulia di dalam kuburnya sampai sekarang. Yang ahli tahajud masih memperbarui amaliyahnya pada waktu hidupnya. Yang ahli qiraatul Quran masih tajdid, memperbarui membaca Al-Quran di dalam kuburnya sesuai muamalahnya para beliau di dunia. Dan ada yang menunggu para aulia apa? Untuk orang yang ingin bertawasul diantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para beliau berjaga. Di antaranya apa? Negeri ini apabila diganggu, beliau siap keluar dari kuburnya untuk membentengi republik ini. Kalau ini tumbuh pada setiap lubuk hati bangsa ini, Indonesia tanah airku, tanggung jawabnya luar biasa. Sudahlah, kita tidak usah ngomong kontribusi terlalu tinggi, tapi tanggung jawab. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau Indonesia dipecah belah, kalian ikhlas atau tidak? Jawab yang tegas. Itulah jawaban yang membuktikan bahwa Indonesia tanah airku. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan laki perempuan berasal dari yang baik dan mempunyai pendidikan atau dedikasi yang baik. Siapa laki perempuan? Sumbernya Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi sumber pokok yang baik, berkualitas. Supaya apa? Kita bercermin kepada beliau. Bisa membawa kebaikan atau tidak? Itu diantaranya. Karena kita diberi tanah masing-masing suku bangsa ini. Di antara Indonesia ini, siapa yang menciptakan tanah air ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Kita dituntut sejauh mana syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bagian daripada syukur. Sejauh mana kamu tanjak kepada tanah air atas segala pemberianku. Ini bahayanya. Kalau kita ini sudah tahu yang demikian, ayo rangkulan bareng-bareng. Sebab di Indonesia ini ada dua hal. Ada saudara, sebangsa, seagama, setanah air. Yang kedua, saudara kita, saudara sebangsa, setanah air. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Artinya, kalau kecintaannya kepada Rasulullah kuat, imannya akan semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah merosot, ya imannya pun ikut merosot. Bahayanya hadis ini diputar balik. Itu bahayanya. Bagaimana caranya menghancurkan umat beragama secara umum, khususnya Islam, bisa dihancurkan bagaimana caranya
dan bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Bagaimana caranya? Di antaranya dibalik. Kalau kadar bobot iman seseorang, kecintaannya kepada nabinya, berarti kalau mau melenturkan imannya supaya merosot, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Itu baru umat beragama umumnya, umat Islam khususnya mudah dipecah. Rela tidak kalau umat dipecah belah? Jawab yang keras. Cukup lama kita yang hidup kok tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai agama, kepercayaan, keyakinan, kita berdoa. Mulai. Selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min ahwal wal afat wa taqulana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tat. Allahumma sholli alaihi.